bank syariat itu yang ada di Aceh nggak mampu sekarang. Yang sekarang normal-normal aja melayani Aceh aja masih keteteran. Indikatornya apa? Ganti-ganti orang apa? Misal Bank Aceh kemarin diganti ke Bank Aceh. Ya, apa indikator pergantian dirut Bank Aceh? Kemarin dicopot dulu, kemudian baru RUPS. RUPS dividennya itu laba bank Aceh itu naik. Laba tahun ini, kerja tahun lalu. Yang kerja itu siapa? Kan direktur yang dicopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-78 tahun keempat edisi Kamis 16 Mei 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, pemirsa PTM, kali ini kita akan membahas tentang isu yang viral juga ya, karena beberapa bulan lagi kita akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional yang ke-21. Jadi ini tentu mempertanyakan bagaimana kesiapan Aceh, apalagi membahas tentang isu bank. Nah, kali ini kita akan angkat tema tentang Aceh dinilai tak siap jadi tuan rumah PON. Mampukah Bank Syariah layani 20.000 pengunjung? Dengan narasumber kita Pak Safarudin SHMH. Beliau adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Bang? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sudah lama tidak ke PTM Bang, sepertinya sibuk bersuara di media online kayaknya. Tapi kayaknya suara-suara Bang Safar terus nih ya untuk mengkritik kebijakan tentang bank syariah di Aceh ini seperti apa? Apakah memang ini ada pertanyaan netizen malah nih? Ini Bang Safar emang nggak suka bank syariah ada di Aceh atau seperti apa nih konsepnya Bang Safar? Ya, karena yang komen seperti itu saya pikir wajar karena belum paham ya, tidak paham. Jadi sebenarnya ketika kita meminta, misalnya yang baru-baru ini kan tentang kesiapan PON ya. Jadi semua dari dulu sudah sering kita suarakan. Nah, bank-bank syariat yang ada di Aceh ini itu dengan waktu kita kan sering mengalami gangguan. Dah gangguan-gangguan ini itu harus menjadi evaluasi untuk memperkuat layanannya. Dulu saya sering ketika misalnya lagi jalan keliling misalnya kan, ketika ada ATM bermasalah, begitu saya ambil duitnya nggak ada, saya foto, saya kirim ke banknya, kemudian direspon. Ya, kemudian ada ATM yang lain misalnya, saya telepon langsung ke orang banknya. Cuman kan ini harusnya sistem, kan kita bukan, ini kan hanya aspirasi, saya satu orang ya, karena mungkin kita ada jaringan kita sampaikan. Malah dulu saya sampaikan ke Kadis Syariah Islam, waktu pertama-tama ada konversi itu, ada pusat pengaduan bersama. Ya, kalau ada masyarakat bermasalah bisa komplain kemana. Nah sekarang misalnya, kan, sering nih, kan, sebenarnya ini sudah sering terjadi, selain layanan gangguan error ya. Misalnya ini yang kita aja masyarakat Aceh aja, kebutuhan masyarakat Aceh yang seberapa orang yang memakai fasilitas perbankan. Beberapa ATM di Aceh ini yang syariat itu tidak bisa membaca ATM bank lain, bank konvensional, bank lain nggak bisa baca. Waktu itu kita masukin, dia nggak baca, ditolak. Itu beberapa ATM, ada yang mau dia. Nah, itu yang kedua, nanti yang datang ke sini apakah mereka pakai ATM Bank Aceh atau BSI? Berapa banyak nasabah BSI yang datang? Orang yang datang ya, selain orang Aceh, yang peserta PON itu. Ya. Kemudian satu lagi, ada ATM-ATM yang begitu kita mau tarik uang, ada duitnya. Duitnya nggak ada, kosong duitnya. Nah ini kan kebutuhan duit kan nggak tunggu besok duit. Misalnya di pom bensin, ya, kita mesti minyak. Ya. Tiba-tiba duitnya nggak ada. Maksudnya hilang atau seperti apa? Kosong duitnya. Jadi kan harus diisi dia duitnya, diisi balik. Begitu uangnya ditarik habis kan harus diisi lagi uangnya. Nah ini kan meresponnya kan yang lambat. Sebenarnya itu tugasnya vendor. Vendor itu dia kontrak dengan banknya. Tapi kita kan tetap, karena ini produk bank, kita kan tetap bilang ke banknya. Bukan bilang vendor ya, vendornya bukan urusan kita. Nah, yang mengelola ATM itu ada vendornya dia. Dan bank inilah yang harus menekan vendornya supaya lebih masif untuk pemeliharaan, maintenance-nya. Misalnya gangguan layanannya seperti kalau ada. Katanya saya dengar memang ada sistem yang bisa mendetek kalau ada ATM bermasalah. Tapi kalau memang bisa mendetek, kenapa masih banyak yang bermasalah? Nah ini kan dalam perspektif saya kan begini. Ini kita saja yang masyarakat, yang nggak rame saja,
ini masih keteteran dia layanannya. Bayangkan nanti orang luar datang. Ini malah kan udah ada beberapa kawan-kawan yang bertanya, nih kayak mana ya kami ke Aceh nanti? Apa harus bawa uang dalam karung nanti? Jangan-jangan bagaimana? Ini kan saya pikir nanti orang di luar itu pasti mayoritas pakai, kalau ini di perbankan ya, pakai pasti nasabah layanan bank konvensional. Nah, ada beberapa ATM kita sekarang, coba cek sekarang beberapa ATM ya, itu dia nggak bisa baca ATM bank lain itu. Selain ATM banknya. Nah, BSI misalnya, ada BSI, Bank Aceh, saya sering, karena saya pakai Mandiri, mungkin tidak masalah karena ada kerjasama dengan Mandiri, tapi pernah juga ada, saya komplain memang, tapi diperbaiki. Di BSI ada juga. Nah, di BSI, misalnya ada beberapa ATM ketika saya masukkan, nggak bisa baca. Terus, baru-baru ini, saya masukkan, ATM saya ditelan. Kalau saya mau buat baru ATM-nya, kemana saya mau buat baru? Nggak ada banknya. Kalau dulu kan tinggal pergi ke Jambu Tape, lapor, dah ATM saya ditelan, dah dikeluarkan baru. Sekarang paling dekat saya harus ke Medan. Itu yang konvensional ya? Iya, konvensional. Ya, jadi kan begini dia. Yang di sini kan masih banyak yang konvensional juga. Nah, saya kan konvensional. Kenapa? Layanannya kan lebih luas bagi saya, lebih fleksibel. Saya masih menggunakan Mandiri, lebih fleksibel dia. Mobile banking sekarang lebih banyak layanan di situ. Ada BRI juga. BSI saya juga punya juga rekening BSI. Tapi saya lebih fleksibel pakai itu. Karena memang layanan lebih luas dan lebih mudah. Apalagi di luar, saya kan kadang-kadang sering keluar. Nah, itu dia. Oke, jadi berpikir tentang bank syariah ini atau bank konvensional harus datang atau kembali ke Aceh ini mendekati PON, itu kan nggak mungkin juga bisa direalisasi nih Bang Sapa? Nah, ini kan kita suarakan, kita sampaikan. Sebenarnya karena begini dia. Karena saya dengar ya, waktu Pak Ahmad Marzuki, PJ Gubernur, itu sudah melakukan komunikasi dengan bank-bank konvensional. Paling tidak mereka bisa membantu untuk event PON dulu. Paling ada menyediakan beberapa layanan tambahan. Jadi ini kan begini, ini kan kita menyambut tamu, kita kan ketuan rumah tadi disebutkan. Tamu datang ini, coba dalam sebuah resepsi. Nanti yang jaga ini makanannya nanti nggak siap, yang jaga parkir kacau balau kan kita harus karena tuan rumah tadi kan harus menyiapkan semua layanan, termasuk perbankan. Uang ini kan menjadi darah dalam perputaran ekonomi. Jadi orang ini ke sini kan semua pakai duit. Mau belanja, mau bayar ini, bayar itu. Memang ada kadang-kadang yang digital banking. Nah, itu kan coba persentasenya kecil orang pakai digital banking. Ada yang digital banking. Kemudian di kita siap enggak digital bankingnya? Enggak siap juga. Sebagian, masih banyak. Yang UMKM kita kan enggak siap juga. Misalnya ada beberapa, sering saya kadang-kadang belanja, saya sering pakai kris. Oh, nggak bisa, krisnya lagi bermasalah. Oh, nggak masalah, pakai transfer juga boleh. Nah, kalau misalnya dia nggak ngerti transfer juga, seperti apa? Kan rumit. Kalau ada kris kan semua ada kris misalnya. Makanya saya dulu pernah saya sampaikan, khusus di Takingon dulu ya, karena saya sering waktu ke Takingon, perbankan ini, ya, khususnya ada Bank Aceh, ada BSI, dia masifkan untuk pemakaian fasilitas digital banking kota wisata. Karena pada saat itu saya pernah makan di rumah makan, saya mau bayar pakai digital banking, nggak ada kris, transfer nggak bisa juga, harus uang cash. Sementara kita cari ATM susah. Kalau dulu kan mudah, banyak ATM, BNI ada, BSI ada, banyak. Sekarang kan nggak ada, terbatas. Kan susah kita cari jauh lagi ATM. Belum lagi ATM saya misalnya nggak bisa dibaca, cari ATM lagi, kan itu mempersusah. Harusnya kan mempermudah itu. Nah, coba bayangkan, ini kita masyarakat Aceh aja, makanya ini kesiapan-kesiapan seperti ini ya kita dorong, makanya kita suarakan lagi. Nah, ya sudah dirintis kan pemerintah. Ya, pemerintah Aceh menyampaikan bertemu dengan perbankan. Ya, minta bantu perbankan, tolong bantu event PON nanti. Paling tidak di beberapa lokasi yang memang penting layanannya ya bisa diletakkan mungkin mesin ATM untuk sementara, kan banyak sekarang. BCA juga banyak di minimarket kan banyak. Layanan BCA kan banyak. Apakah nanti model krisnya terserah lah. Yang penting bisa membackup, karena begini dia. Bank syariah yang ada di Aceh ini belum mampu nanti. Kita saja yang melayani masyarakat Aceh yang tidak seberapa ini pemakaiannya masih keteteran. Bayangkan banyak lagi orang yang datang nanti. Nah, ini dia. Ini bukan persoalan. Orang yang datang itu bukan orang yang dari Aceh ya, Bang Saparnya, tapi dari luar Aceh yang memang menggunakan notabene bank konvensional.
Jadi orang melihat ini seolah ini apa kita anti syariat, bukan. Ini bukan, ini bagaimana supaya Aceh ini nggak malu dia. Ya, karena gini dia kan nanti gini orang datang nanti di luar pembicaraan apa dia Aceh ini. Cari uangnya kita susah sekali ini. Rumit ini. Jadi menjadi momok bagi orang. Susah datang ke Aceh. Mudah mungkin berwisata spot wisatanya bagus, pemandangannya bagus, tapi susah kita harus bawa uang dalam bawa uang tunai banyak kita. Sekarang mana ada lah bawa uang tunai banyak. Kita uang 2 juta aja di dompet dah bengkak dompet kita. Kan nggak mungkin itu. Iya kan? Ya mungkin kalau ibu-ibu bisalah taruh di tas kecil. Nah, kalau yang laki-laki ini 1 juta udah ada melipat ini di dompet kita, nggak bisa lagi kita pakai. Ya, orang kan sekarang lebih cenderung kan digital. Pakai transfer segala macam lah. Nah sekarang ini fasilitasnya nggak ada. Nah, uang tunai juga butuh, walaupun digital, uang tunai juga butuh. Nah, uang tunai kan pasti sangat banyak kebutuhannya nanti. Sanggup nggak nanti? Nah, ini catatan ya. Saya sudah sampaikan berapa hari. Ini hari ini diskusi kita ini menjadi catatan juga. Menjadi jejak digital bahwa kita sudah ingatkan. Kalau besok terjadi hal yang kita prediksi hari ini, berarti pemerintah sudah kita ingatkan. Pemerintah aja sudah kita ingatkan. Karena menjadi tuan rumah. Jangan sampai Aceh malu ke depannya. Ya, ini bicara pelayanan ya, nggak bicara lain dulu nih. Kesiapan kita sebagai panitia PON. Ya, yang kesiapan catering dulu, yang siapa ini, layanan ini juga harus disiapkan semua. Kayaknya banyak sektor nih nggak siap kalau Aceh jadi tuan rumah PON. Banyak, belum lagi kita bicara venue-nya ya. Dipaksakan atau seperti apa nih Bang Safar untuk tuan rumah? Bukan dipaksakan. Memang kita kan memang harus meminta. Meminta tetapi nggak siap, sama aja. Kan, makanya meminta dulu sudah diperjuangkan supaya kita bisa jadi tuan rumah. Karena dengan jadi tuan rumah kan banyak keuntungan kita. Paling tidak begini dia, ada berapa dana dari pusat kan datang sini untuk pembangunannya. Belum lagi nanti orang yang peserta pun tuh bawa duit semua ke Aceh. Kan banyak manfaatnya. Ya, jadi bangunan-bangunan itu kan menjadi warisan nanti yang otomatis yang dipakai oleh pemerintah Aceh. Jadi kalau sekarang ini saya lihat venue-nya masih keteteran, pembangunannya, ini bukan salah pusat itu. Jadi salahnya di kita. Ada apa ini? Ini kan udah lama nih sebenarnya. Tapi sudah kan lama. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak cukupan anggaran. Emang beban dari misalnya pemerintah membebankan ke pemerintah daerah. Ini kan tidak real. Kalau misalnya dilihat, diacuk pon-pon yang memang di daerah lain nih Bang Safar. Seolah-olah nih kok bebankan ke APBA gitu. Ini dia, ini kan sudah dibicarakan. Makanya terakhir kemarin kan ada ya sekitar 800 miliar ya. Kemarin sudah disetujui. Ya ribut-ribut itulah deadlock kemarin PBA kan salah satunya anggaran PON. Kemudian sudah sepakat untuk dialokasikan untuk PON. Ya, tapi ini juga nggak berjalan. Jadi saya pikir apa ya? Kok kayak saya lempar tangan ini Bang Safar? Itulah ya, kan bingung juga ini. Harusnya kan ketika sudah jadi tuan rumah kita harus berpacu dia. Harus begini, harus ada, jadi pemerintah Aceh ini harus punya malu sebenarnya. Jadi selama ini pemerintah nggak punya malu? Enggak, saya nggak tahu nih kalau memang PON ini kacau, ini taruh di mana muka kita? Kalau kita punya malu ya, kalau memang nggak punya malu nggak masalah dia, nggak masalah kalau orang nggak punya malu. Tapi kalau kita profesional, kita ada tanggung jawab, harusnya malu dong. Event seperti ini pemerintah nggak bisa handle. Ini bukan seluruhnya loh di Aceh. Ini kita ini berbagi dengan Sumut. Nah, kita nanti bisa lihat nanti ya di Sumut bagaimana pelaksanaannya, di Aceh bagaimana pelaksanaannya. Otomatis yang lebih fantastis di Sumut lah Bang Safar kalau misalnya lihat persiapannya. Ya makanya kalau orang lain siap, kenapa kita nggak siap? Anggaran tadi faktor pertama. Ya coba kita lihat di Medan, seperti itu nggak di Medan? Enggak lah, banyak. Apanya banyak? Uangnya, anggarannya juga direalisasikan. Iyalah maksudnya, Medan kenapa cepat realisasinya? Kita kenapa lambat? Ada apa ini? Ya kan? Nah ini kan harusnya kenapa cepat? Ini kan pemerintah turun tangan. Ya kayak dulu misalnya waktu Pak Ahmad Marzuki dia beberapa hal tertentu dia turun langsung. Gonta-ganti PJ mempengaruhi nggak? Ya saya pikir sangat mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Karena seharusnya sekarang ini ya saya lihat ya seharusnya program-program yang disusun itu sudah tinggal berjalan saja. Ini saya lihat ini pemerintahan baru ini PJ baru ini begitu ganti PJ bukan kejar target pemerintahan dulu. Bongkar dulu orang-orang dulu. Nah ini, padahal kan menyusun program kerja ini kan dari orangnya, walaupun
kepalanya itu punya visi dia. Ini siapa yang mengeksekusi visinya? Dia misalnya ada koneksi dengan event PON, dengan apa ini kan. Begitu ganti orang nih, ganti lagi nih. Dan yang baru ini kan harus reset lagi nih. Apa yang harus kita buat ya? Rapat lagi segala macam. Dia kan harus belajar lagi. Nah ini pasti sangat mempengaruhi. Apalagi ini saya dengar lagi mau ganti-ganti. Ini kemarin ganti bank, ganti HEMA. Ini mau ganti di eselon 2 lagi. Saya dengar-dengar itu. Oke, gonta-ganti ini kenapa nih Bang Sapar? Apakah misalnya ada indikator bahwa pemimpin-pemimpin yang diganti ini memang tidak becus dalam memimpin atau seperti apa? Ya kita tanya ke gubernur, kan tentu ada indikator dia. Indikatornya kan ada jelas. Tapi menurut Anda itu nggak loyal ketika memang baru pertama dilantik jadi PJ langsung ganti orang? Iya, bagaimana dia misalnya indikatornya apa? Ganti-ganti orang apa? Misalnya Bank Aceh kemarin diganti ke Bank Aceh. Ya, apa indikator pergantian di Bank Aceh? Kemarin dicopot dulu, kemudian baru RUPS. RUPS dividennya itu laba bank Aceh itu naik. Laba tahun ini, kerja tahun lalu. Yang kerja itu siapa? Kan direktur yang dicopot. Jadi masalahnya apa dia? Kinerjanya bagus, labanya meningkat. Terus dicopot. Kecuali kinerja nggak bagus. Terus laba menurun. Ada masalah lain lagi, itu tidak ada masalah. Jadi dicopot apa? Begitu juga PEMA misalnya. Begitu juga dengan misal di eselon 2 misalnya. Apa? Kan ada indikatornya dia. Ini kan ada indikator, tiba-tiba copot. Ini ada apa nih? Bisa ya? Bisa ya seperti itu? Makanya copot-copot itu bisa nggak Bang Sapar? Karena kan sebagai advokasi rakyat, maksudnya... Nggak sebenarnya, memang ada kewenangan. Tetapi kan melihat kewenangan itu dipakai untuk efektivitas. Ini efektif nggak ini? Mau ganti ya apa di eselon 2, ini apalagi event PON ke depan. Ini apa maksudnya? BSI apa? Kenapa nggak diganti? Karena BSI yang sering bermasalah. Nah, BSI kan bukan punya Aceh. Bukan ya? Oh ya, benar. BSI bukan punya Aceh, itu Bank Aceh punya kita, ya kan? Nah, itu dia. Tapi PJ hari ini maksudnya mengeluarkan statement nggak terkait tentang Bank Syariah ini, Bang Sapar? Apakah memang terkesan ini seolah baik-baik saja untuk PON ke depan? Saya nggak ngerti ya, Pak. Yang penting kita sudah ingatkan. Dulu pernah ada diskusi sekali ya, menghadirkan Bank Aceh, Bank Konvensional, ditanya di forum, apakah mereka siap dengan PON? Mereka siap. Oh, ya. Betul siap mereka. Ya, bagi saya siap. Sekarang begini dia. Sama seperti misalnya begini dia. Mobil itu, sebuah mobil dia memang kapasitasnya bisa menampung 10 ton. Ya, jelas 10 ton. Nah, ya. Kemudian 10 ton kita kasih beban dia 50 ton. Bagaimana rasanya? Bisa nggak jalan dia? Enggak lah. Begitu juga seperti ini. Ini dia dengan beban melayani masyarakat Aceh aja, yang saya katakan, masih banyak kendala. Masyarakat Aceh masih banyak merasakan kendala. Bayangkan, event PON ini banyak ribuan orang datang. Namanya juga recovery itu kan maksudnya apakah memang bisa dimaklumi karena proses pemindahan dari konvensional ke syariah atau seperti apa ini sih? Nah, ini bukan lagi bicara pemakluman, bukan. Ini bukan bicara lagi konversi bank, ini bukan bicara. Ini sudah selesai bicara itu, sudah selesai. Kita bicara sekarang, optimalisasi pelayanan untuk PON nanti. Ini fasilitas yang sudah ada di kita. Ada beberapa bank syariah di Aceh. Sekarang kita tanya, mampu nggak dia? Tapi dia jawab mampu tadi. Itulah mampu dengan kapasitas dia. Mampu dengan kapasitas dia. Ya. Tapi ini kapasitas dia sekarang yang bebannya mungkin melayani 5 juta masyarakat Aceh yang masih keteteran. Ya. Nah, mungkin nasabahnya taruhlah 1 juta nasabahnya. Itu masih keteteran. Ditambah lagi nanti begitu event PON, tambah lagi 1 juta lagi misalnya layanan. Seluruh Indonesia datang sini ada sekitar 1 juta orang. Bagaimana servernya itu, berasap servernya itu. Saya istilahkan mobil tadi, patah pernya tadi. Oh dia bebannya 10 ton, kita taruh 2 kali lipat. Bagaimana rasanya? Oke, itu kan prediksi Anda Bang Sapar. Tapi saat nanti PON tiba-tiba baik-baik saja, itu seperti apa? Enggak, ini begini, kita kan punya prediksi. Maksudnya begini, ini kan kita bisa baca. Inilah pengetahuan. Kita kan sudah punya pengetahuan. Bisa tahu dari orang ekonomi, bisa kita lihat. Simple lah. Prediksi. Dan ini harus kita antisipasi. Jangan kejadian dulu baru kita, seperti ini. Enggak, ini bukan main-main. Event ini bukan untuk coba-coba. Coba-coba ini bukan event PON, ini event nasional. Ini pertaruhannya, ya, pertaruhan event, kemudian pertaruhan nama Aceh. Malu kita. Kalau kita negeri yang memang dihormati, ada yang khusus, yang istimewa, tapi ya bayangan orang daerah Aceh ini khusus istimewa, berarti
ada hal yang lebih dari daerah mereka. Tapi begitu datang, memang lebih kacau. Dia taruh di mana? Oke, berarti harapan Anda Pak Sapar kepada pemerintah tentu harus menghadirkan konvensional pada saat PON saja dulu sementara waktu nih Bang, itu karena waktunya sangat darurat ya Bang. Saya pikir ini salah satu ya, ada kebutuhan perbankan salah satunya. Salah satu yang memang perlu diantisipasi dan sangat perlu itu. Karena sangat banyak perputaran uang nanti. Dan uang itu dari mana? Dan uang itu dari bank. Dia dikeluarkan di mana? Dari mesin-mesin ATM yang harus diisi. Jadi uang dari bank konvensional juga harus ada. Karena apa? Bank syariat itu yang ada di Aceh nggak mampu sekarang. Saya prediksi nggak mampu. Kenapa? Bisa kita lihat yang sekarang normal-normal jam melayani Aceh aja masih keteteran. Ya, bayangkan nanti tambah lagi ya. Ini makanya menjadi catatan ini bahwa ini pemerintah juga harus. Saya pikir pemerintah kan punya perangkat yang lebih wah untuk menjangkau ini, memprediksi ini. Jadi jangan sudah tahu tapi tidak berbuat. Pertaruhannya event dan nama baik Aceh. Gitu. Oke, baik Bang Safar, menarik ya pemirsa PTM, diskusi kita memang masalah tuan rumah ya, menjadi tuan rumah PON nasional di Aceh ini menjadi pertimbangan dan juga ini gugup ya kita Bang Safar, karena memang apakah ini bisa terwujud dengan baik, terlaksana dengan baik, atau memang banyak kendala pelayanan lainnya, termasuk salah satu pelayanan dari Bank Syariah sendiri. Baik Bang Safar, untuk closing statement silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, termasuk kepada PJ nih atau pemerintah terkait Bank Syariah, atau mampukah Bank Syariah layani 20.000 pengunjung pada PON nanti? Ya, jadi begini ya. Saya teringat sebuah cerita dulu. Ini sedikit panjang nggak salah ya. Cerita ketika Nabi Sulaiman ingin memberikan makanan kepada seluruh makhluk di bumi. Diminta kepada Allah karena Nabi Sulaiman kan terkenal sangat kaya. Ya, tapi Allah mengatakan, tidak sanggup engkau Sulaiman. Sanggup ya Allah, tapi Allah memberikan kesempatan. Jadi saya baca cerita riwayatnya saya baca. Jadi Nabi Sulaiman mengumpulkan makanan itu, kalau panjang dan lebarnya itu kira-kira 1 bulan perjalanan. Begitu banyaknya. Ya. Nah, ini bicara kesanggupan tadi. Ini pesan saya kepada gubernur, kepada perbankan yang ada di Aceh. Ya. Begitu banyaknya, dan dengan harapan bisa memberi makan. Kemudian Allah mengeluarkan seekor ikan yang besar dari laut, memakan semua makanan yang ada itu, dan ikan itu masih mengatakan, wahai Sulaiman, berikanlah aku makan, aku masih lapar. Itu baru 1 ekor. Jadi jangan kita, sudah tahu kita ini nggak mampu, tapi kita masih memaksakan diri. Jadi ini pesan saya seperti itu. Dalam nih, dalam nih ya, kepada pemerintah dan juga masyarakat Kota Banda Aceh atau Provinsi Aceh khususnya. Tapi baik Bang Safar, sudah habis closing statement? Oke, sudah habis. Tidak ada maksudnya kepada PJ? Ya, pesan saya kepada dia seperti itu. Jadi ya ini kan sudah kita prediksi, ini PON akan hadir banyak orang nanti. Jadi jangan sampai ya hal-hal yang seperti ini yang sudah kita sampaikan kemudian diabaikan, tapi menjadi citra yang tidak baik nanti pada saat pelaksanaan PON. Kita tidak mau seperti itu. Tapi pesan saya, jagalah citra Aceh ini. Oke, yang urgensi didahulukan ya Bang Safar ya. Baik, terima kasih pemirsa PTM, diskusi kita hari ini. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.